Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang cara kerja alternator. Saya sendiri Almelano Bima Pasa, kedua ada Dava Arifan Tama, tiga Aprizal Hakim Zuhair. Oke, yang pertama, apa itu alternator dan apa fungsinya? Alternator merupakan salah satu komponen yang biasa terdapat pada perangkat kendaraan. Biasanya dapat ditemukan di mobil. Alternator mengeluarkan energi listrik dengan arus AC kemudian diubah menjadi arus DC sebelum ditampilkan ke akumulator atau aki. Mesin hanya digunakan untuk memutar poros engkol dan penggerak kendaraan, sehingga menghasilkan energi mekanik, tidak menghasilkan energi listrik. Disinilah fungsi alternator pada mesin untuk memberikan daya pada semua perangkat listrik dalam kendaraan. Berikut ini merupakan salah satu gambar alternator. Di situ terdapat komponen berupa puli, bearing, rotor, IC regulator, dan konektor. Puli di sini sebagai penghubung antar mesin dengan penggerak di alternator. Dan yang selanjutnya prinsip kerja alternator. Pada dasarnya cara kerja alternator menggunakan prinsip induksi elektromagnetik akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan putaran mesin menjadi energi listrik untuk dipasok ke berbagai komponen termasuk aki. Dengan memanfaatkan hukum Faraday yang berbunyi apabila sebuah konduktor digerakkan memotong garis gaya magnet, maka konduktor akan menghasilkan listrik. Selain itu, medan magnet di dalam lilitan yang berubah akan menyebabkan terjadinya arus listrik. Nah, di sini ada dua benda magnet, yang satu kutub utara dan yang satu kutub selatan. Dan cara kerjanya itu dengan cara arah magnet bergerak dari magnet utara ke selatan. Nah, terus dan cara kerja induksi listrik dengan menaruh plat besi di antara dua kutub magnet dengan berputar berlawanan arah jarum jam sehingga terjadi kelistrikan pada dua plat besi tersebut. Selanjutnya ada cara kerja alternator. Saat kontak dinyalakan, maka arus dari baterai mengalir ke rotor alternator. Akibatnya akan timbul kemagnetan pada rotor koil. Rotor koil tersebut tersusun pada sebuah penghantar atau disebut juga stator, sehingga saat terjadi putaran pada mesin yang terhubung pada roda puli, maka rotor koil berputar dan terjadi induksi elektromagnet yang dihasilkan oleh rotor koil, yaitu arus AC. Arus AC dialirkan ke diode alternator dan diubah menjadi arus listrik jadi DC, sebab komponen kelistrikan pada kendaraan hanya dapat menggunakan arus DC. Arus listrik kemudian diatur oleh IC regulator agar tegangan listrik yang dihasilkan tidak terlalu berlebih dan dapat digunakan untuk mengisi komponen kendaraan aki. Nah, di sini ada komponen-komponen yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada rotor. Rotor tuh kumparan berputar yang berfungsi menyediakan medan magnet di dalam alternator. Dan selanjutnya ada stator. Stator itu adalah kumparan statis yang berfungsi menangkap perpotongan medan magnet. Dan selanjutnya ada IC regulator yang berfungsi sebagai pencegah potensi kerusakan. Itu mencegah seperti misalnya tegangan terlalu tinggi ataupun tegangan terlalu rendah. Dan selanjutnya itu ada dioda. Dioda itu yang sudah dijelaskan tadi, dari arus listrik AC dirubah menjadi DC. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2 ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan penjelasan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.